Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Afida. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya bekerja sebagai guru SD di SD Negeri 130 Palembang. Dan pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan pembelajaran ketiga materi peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk lebih jelasnya, berikut video UKIM yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pinter. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Silakan Valeska pimpin doanya nak. Baik anak-anak, semoga hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu, semoga Tuhan memberikan kita kemudahan untuk memahami materi-materi pembelajaran hari ini ya. Baik, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Hadir semua, pinter ya. Itu artinya kalian itu masih bersemangat untuk menimba ilmu ya. Nah, biar makin semangat lagi, seperti biasa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri. Siap ya nak ya? Siap gerak. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali.
Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Weh, artinya apa lagu itu? Lagu itu menceritakan tentang apa, Nak? Burung Garuda, yakin? Tentang apa? Ayo, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, artinya kita apa? Kita mendukung Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Kalian cinta tanah air nggak, Nak? Iya, Pak. Apa buktinya kalau kalian cinta tanah air? Hah? Apa buktinya kalau kalian tuh cinta tanah air? Apa ya buktinya? Aku cinta Indonesia. Tapi apa buktinya kalau kalian mencintai Indonesia? Kalau Bunda nih ya, kalau Bunda misalkan Bunda itu suka sekali melestarikan tarian tradisional. Nah, terus mempelajari bahasa-bahasa daerah. Nah, kalau kalian apa? Kalau kalian apa? Bukti kalau kalian tuh cinta Indonesia apa sih? Apa? Melestarikan budaya. Pinter. Melestarikan budaya. Ada tarian dan yang lain-lainnya. Ada tarian dan lain sebagainya. Pinter, Valeska. Apa, Nak? Mengenal budaya Indonesia. Mengenal budaya Indonesia. Keren, Daris. Ya, mengenal budaya Indonesia. Bukti kalau kita cinta dengan Indonesia. Ya. Nah, kalian, kalau Bunda nih ya, kalau Bunda mau tadi mengenal budaya, biasanya melalui apa, Nak? Hah? Melalui apa? Nah, pinter. Bisa datang ke museum. Siapa di sini yang pernah datang mengunjungi museum? Siapa? Ada berapa orang? 1, 2, 3. Wah, ada setengah. Oke, yang lain belum pernah ke museum. Biasanya kalau Clara, biasanya kamu kemana, Nak? Museum apa? Museum Sriwijaya. Pinter. Ada lagi? Selain Museum Sriwijaya, kalian biasanya kemana? Museum Bala Putra Dewa. Bunda pernah juga ke Museum Bala Putra Dewa ya. Nah, kalian yang belum mengunjungi, boleh nanti kalian kunjungi ya, Nak ya. Hari Minggu sama mama papanya ya, mengunjungi museum. Nah, yang belum maupun yang sudah, kalian pernah nggak mengunjungi Museum Sumpah Pemuda? Belum. Nah, kali ini Bunda akan mengajak kalian untuk berkeliling museum secara virtual. Kok bisa? Bisa dong, ya. Nah, menggunakan apa, Bunda? Menggunakan VR Box. Nanti kita akan mengelilingi museum secara virtual menggunakan VR Box. Nah, Bunda berharap dengan kalian mengunjungi museum virtual, kalian bisa mengenal apa-apa saja yang terdapat pada Sumpah Pemuda. Kemudian kita juga nanti akan bermain Kahoot. Tahu nggak Kahoot itu apa? Nggak tahu. Oke, kali ini nanti Bunda akan memperkenalkan kalian dengan aplikasi Kahoot. Dan Bunda berharap kalian bisa menganalisis nilai-nilai yang terkandung pada peristiwa Sumpah Pemuda dengan benar. Siap, Nak, belajar hari ini? Siap mengelilingi museum virtual? Siap. Kalau siap, Bunda akan bagikan kalian VR Box. Silakan kelompok sini. Kelompok sini. Kelompok sini. Dan kelompok sini, kelompok sini. Boleh dibuka HP-nya, Nak? HP-nya mana? Oke. Yang lain buka YouTube ya, Nak ya. Nah, pinter. Museum Sumpah Pemuda virtual atau 360 derajat ya. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Sudah terpasang videonya? Nah, kemudian masukkan ke dalam VR Box. Seperti ini, Nak. Ya, boleh, silakan dipasang seperti ini. Dan dinikmati. Sudah terpasang semua? Sudah, Nak? Oke, sudah. Masukkan. Nah, dengan aba-aba Bunda, kalian secara bergantian menelusuri. Nanti kalau Bunda bilang ganti, maka kalian ganti ke teman sampingnya. Siap ya? Siap? Dimulai dari sekarang. Silakan dinikmati Museum Sumpah Pemuda. Nah, di sini juga ada. Sudah?
Ganti ke temannya. Ke temannya di samping. Dilihat, ada apa ya? Dilihat. Sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Kira-kira ada apa saja ya? Lihat ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Ada apa saja ya di museum itu? Oke, ganti. Tadi kalian sudah menjelajahi museum Sumpah Pemuda secara virtual. Coba, siapa di sini yang mau menceritakan pengalamannya setelah berkeliling museum virtual Sumpah Pemuda? Ayo, angkat tangan. Oke, Putri. Seru Bunda, di sana seolah-olah kita berada secara nyata. Seolah-olah kita berada di museum secara nyata. Kira-kira apa saja sih yang kamu lihat tadi? Bunda, ada patung pahlawan, tulisan-tulisan sejarah. Pinter, tulisan-tulisan sejarah ya. Oke, tadi kalian sudah mengelilingi Museum Sumpah Pemuda. Nah, sekarang Bunda akan bertanya beberapa hal ke kalian. Nah, ya. Tahukah kalian kapan terjadinya Sumpah Pemuda? Tahu nggak kapan? Kapan? 28 Oktober. Kira-kira tahunnya kapan? Berapa? Pinter, udah keren ya kalian. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah berkeliling Museum Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ya kapan ya terjadinya Sumpah Pemuda itu? Kapan, Fajri? Yang keras, Fajri? 28 Oktober. Kalau tahunnya, tahu nggak ya? Nggak tahu? Oke, ya nggak apa-apa. Nah, kira-kira apa ya isi Sumpah Pemuda? Siapa yang tahu di sini Sumpah Pemuda? Oke, boleh. Meisha, apa ya isi Sumpah Pemuda ya? Oke, lupa. Yang lain ada nggak yang tahu? Hah? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Kalau nilai-nilai apa yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Tahu nggak kalian nilai-nilai apa? Oke, nggak apa-apa. Karena hari ini memang kita akan mempelajari tentang kapan terjadinya Sumpah Pemuda, ya. Kemudian isi Sumpah Pemuda apa saja. Kemudian nilai-nilai apa yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian buka buku temanya, buku tema 5. Sudah dibuka buku tema 5? Halaman 25 sayang. Halaman 25 ya. Nah, ya, tentang teks Sumpah Pemuda. Sudah dibuka semua? Oke, sekarang silakan simak temannya membaca teks peristiwa Sumpah Pemuda ya, Nak ya. Silakan. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Oke, cukup. Selanjutnya, Putri. Hah? Boleh.
merupakan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Oke, cukup. Selanjutnya, coba di sini, silakan Nak. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wagharud Love Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi kebangsaan Indonesia. Oke, cukup. Baik anak-anak, tadi ada teks yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Jadi tahun berapa Nak Sumpah Pemuda itu? 1928. Ya. Nah, dari teks itu ada berapa paragraf ya kira-kira? 4. Paragraf. Oke. Nah, sekarang coba kalian cari di 4 paragraf itu kira-kira mana ya yang merupakan informasi penting dan juga yang mana ya merupakan pikiran pokok. Bisa? Bisa. Oke, silakan dicari. Dari sekarang. Sudah anak-anak? Baik, kalau sudah Bunda akan bagikan kalian kelompok. Kelompok sini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, Bunda akan bagikan LKPD ke kalian. Silakan dibuka LKPD-nya. Dan kalian lihat ya Nak ya. Di situ juga tersedia ada teks Sumpah Pemuda. Tugas kalian apa? Tugas kalian, nah, dibaca ya petunjuk LKPD. Nah, di sini ada pokok pikiran dan informasi penting ya Nak ya. Nah, di sini silakan kalian kerjakan paragraf 1, 2, dan 3, dan 4. Pikiran utamanya apa saja? Ya, pikiran utamanya apa aja, kemudian informasi penting yang tertera di situ apa saja. Boleh kalian tulis ya, bisa ya Nak ya? Oke, bisa. Kalau begitu silakan kalian berdiskusi per kelompok dan diskusikan kira-kira materi apa aja yang harus kalian tulis di situ. Maksudnya informasi penting apa saja yang ada di sana. Boleh kalian taruh di situ. Oke, Bunda kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kelompok sini sudah. Ada kesulitan nggak, Nak? Nggak ada. Kalau ada kesulitan bertanya ya sayang ya. Oke, waktunya habis. Nah, sekarang coba Bunda minta kelompok 1 untuk mengemukakan apa saja ya yang kalian diskusikan tadi. Silakan, Nak. Peristiwa ini makin menyerak dan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Oke, sekarang setelah kelompok 1, coba kelompok 2. Kemukakan apa saja ya yang kalian diskusikan tadi. Tujuan Sumpah Pemuda 1. Perkumpulan Kongres Pemuda menjadi contoh bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bermusyawarah. Kongres Pemuda ini juga menghasilkan ikrar atau Sumpah Pemuda yang menyatukan segala perbedaannya yang ada. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 1 dan kelompok 2.
Nah, kalian tadi sudah menulis informasi penting dan pikiran pokok yang ada dalam teks. Sekarang kita akan bermain Kahoot. Kalian tahu nggak Kahoot itu apa? Pernah dengar nggak tentang Kahoot? Belum pernah? Oke, kalau belum, di depan kalian sudah ada laptop. Silakan dibuka nak laptopnya nak. Dibuka laptopnya. Tulis di webnya itu tulis Kahoot, K-A-H-O-O-T, Kahoot. Bunda akan mulai pembelajaran PPKN ya, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Siap nak? Siap. Ketua Kongres Pemuda 2 adalah merah Yamin, hijau Sugoto Julio Puspito, biru Mahatta atau kuning Insinyur Soekarno. Yang mana ya? Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya merah keinginan menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kuning tekad melawan segala bentuk penjajahan, biru perasaan kebangsaan yang dijiwai para pemuda, atau yang hijau keinginan untuk mewujudkan kemerdekaan. Yang mana ya? Pada saat Kongres Pemuda 2 dinyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan, gampang banget. Merah WR Rendra, kuning Haji Agus Salim, biru WR Supratman atau hijau Muhammad Yamin. April 2 Mei sampai 2 Mei 19. Bagaimana anak-anak? Seru tidak tadi? Mau lagi? Oke, nantilah ya. Nah, tadi kalian sudah bermain di aplikasi Kahoot ya. Di sana ada soal-soal ya nak ya, yang kalian pahami. Sekarang coba kalian tulis kesimpulan apa sih yang kalian dapatkan dari materi-materi yang sudah kita pelajari tadi di Kahoot ya. Kalian tulis di LKPD kalian ya nak ya. Di LKPD kalian silakan di bawah belakang sekali. Di sini ada petunjuk, tadi sudah kita laksanakan ya nak ya, petunjuk bermain Kahoot. Kemudian di sampingnya ada buatlah ringkasan berdasarkan jawabanmu di aplikasi Kahoot. Nah, silakan ditulis. Bisa? Oke, kalau bisa silakan ditulis. Bunda kasih waktu 10 menit dari sekarang. Anak-anak sudah selesai semua berdiskusinya? Sudah ditulis semua? Nah, coba siapa yang mau pertama kali maju ke depan? Oke, kelompok 2, kelompok pemenang kita tadi ya. Boleh silakan maju ke depan kelas. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 terdiri atas Rizky, Farah, Tasya, dan Dwi. Buatlah ringkasan berdasarkan jawabanmu di aplikasi Kahoot. Sumpah Pemuda berasal dari pengalaman kata sumpah, dan pemuda berarti janji yang harus ditepati. Maka artinya keseluruhan dari Sumpah Pemuda yaitu janji para pemuda Indonesia Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada yang mau ditanyai? Adakah yang mau memberikan tanggapan? Yang mana ya? Oke, kamu dulu. Menurut kamu gimana? Sudah bagus dan sudah jelas. Sudah bagus dan sudah jelas. Menurut kamu? Sangat bagus. Sangat bagus, wah. Menurut kamu gimana, Putri? Bagus dan lengkap. Lengkap. Oke. Wah, apa nak? Menurut kamu gimana? Sudah bagus dan suaranya tidak putus-putus. Wah, banyak sekali ya mau memberikan tanggapan. Menurut kamu gimana? Udah bagus dan jelas. Menurut kamu? Lancar banget. Lancar. Oke ya, silakan ditutup kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kalian tadi kan sudah mempresentasikan ke depan kelas. Jawaban kalian sangat luar biasa ya. Bunda sampai bangga banget sama kalian ya, hebat banget bisa jawab kayak gitu ya. Nah, ya berarti kalian sekarang sudah tahu dong hari terjadinya Sumpah Pemuda atau disahkannya Sumpah Pemuda itu tanggal berapa, Nak? 28 apa? 28 tahun? 1928. Pinter, 1928. Nah, kalau bunyi Sumpah Pemuda, ayo. Nah, sudah ada yang tahu? Coba, siapa yang hafal? Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan dong untuk Clara. Nah, itu tadi bunyi Sumpah Pemuda. Kalau nilai-nilai Sumpah Pemuda, coba yang pertama tadi, kami putra dan putri Indonesia mengaku Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kurang semangat, mana suaranya ya? Coba ulangi. 1. Kami putra Dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Nah, dari situ nilai-nilainya apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Nilai-nilainya apa ya? Nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang tanah Indonesia tadi, ada yang tahu nggak? Coba. Jangan lupa dengan tanah air. Iya, jangan lupa dengan tanah air Indonesia. Kita harus mencintai tanah air Indonesia. Ya nak ya, kita harus mencintai tanah air Indonesia. Melebihi apapun ya, melebihi diri kita sendiri kalau bisa. Kalau ada yang mau melawan Indonesia, kita harus bela. Kita harus membela Indonesia. Kalau misalkan kayak orang-orang nih zaman sekarang nih, biasanya kalian suka dengan Korea ya kan? Nah, mengeluh-elukan Korea melebihi Indonesia, boleh nggak nak? Nggak boleh. Pokoknya apapun yang terjadi, Indonesia tetap nomor 1. Kalau yang kedua, coba yang kedua tadi apa nak? Kami Putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pinter. Nah, kalau bangsa Indonesia berarti maksudnya apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Coba. Apa, Wisnu? Walaupun berbeda suku tetapi tetap satu. Iya, walaupun berbeda suku tetap satu. Di sini ada yang suku Jawa. Wisnu suku Jawa, ada suku Padang. Putri sama si Rehan. Ada yang dari Batak nggak?
Dwi Fajri dari Batak. Ada yang dari Sekayu? Wah, banyak ya dari Sekayu ya. Dari kota Palembang, Palembangnya. Banyak juga ya. Nah, anak ya, kita berbeda-beda suku. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai suku yang berbeda-beda, nak ya, nggak sama. Di kelas ini aja kita sukunya berbeda-beda, tapi tetap akur nggak? Tetap akur, tetap menghargai nggak? Tetap menghargai, anak ya. Jadi Sumpah Pemuda itu biar kita tetap bertekad sebagai pemuda, kita tetap satu, nggak boleh pecah. Nah, kalau yang ketiga, coba yang ketiga, kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, maksudnya apa ya? Apa, Naila? Coba. Memakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Iya, memakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang orang Jawa tadi mungkin di rumah dia pakai bahasa Jawa. Bahasa Palembang orang Palembang tadi pakai bahasa Palembang. Orang Batak menggunakan bahasa Batak. Tapi ketika di sekolah, ketika kita berinteraksi, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Coba bayangkan kalau misalkan nanti Putri nih, misalkan orang Padang, misalkan dia pakai bahasa Padang ya kan, terus sama orang Palembang pakai bahasa Palembang, ngerti nggak anak mereka saling berinteraksi? Tidak. Makanya ada yang namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa apa, nak? Bahasa apa? Iya, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita. Nah, oke, kalian sudah paham belum sampai di sini? Ada yang mau ditanyain nggak, nak? Yakin? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, coba Bunda cek ya. Bunda akan bagikan soal evaluasi. Bunda berharap kalian bisa ya, beneran bisa ya. Coba sini, silakan dikerjakan. Oh iya, dirapikan dulu, nak, tempat duduknya. Baik anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan soal evaluasi, silakan kalian beres-beres dulu tempat duduknya. Beres-beres dulu, bersihkan dulu tempat duduknya, rapikan dulu, laptopnya ditutup ya. Oke semuanya, anak soleh-solehah? Iya, Bunda. Anak cantik dan ganteng? Iya, Bunda. Anak hebat dan cerdas? Iya, Bunda. Sikap duduk santun? Yes. Nah, coba hari ini kita tadi belajar apa saja ya? Ada yang tahu nggak ya? Belajar apa aja, nak? Peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda. Terus apa lagi ya? Berkeliling Museum Sumpah Pemuda. Keliling museum. Apalagi, nak? Coba. Peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, peristiwa apa lagi tadi kita? Melihat patung peristiwa Sumpah Pemuda. Iya, terus apa lagi, nak? Belajar melalui aplikasi Kahoot. Iya, belajar menggunakan aplikasi Kahoot. Gimana, nak? Seru nggak, nak? Seru nggak, sayang? Seru tidak? Mau lagi nggak? Mau lagi. Besok ya, besok kalian pelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, sekarang silakan kalian rapi-rapikan tempat duduknya. Sudah rapi? Silakan tasnya dipasang. Sudah? Nah, kalau sudah pulang, sebelum kita pulang ya, kita menyanyikan dulu lagu daerah ya, biar kita semakin mengenal
kebudayaan daerah kita ya nak ya. Lagu daerah Palembang nih ya. Tahu nggak lagu daerah Palembang apa nak? Lagu Comailang. Yuk kita nyanyi sama-sama yang semangat ya. 1, 2, 3. Comailang, mailang caga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Comailang, mailang caga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oi nak mano hati dak bimbang, gadis dosa bujang Palembang. Ya, itu tadi adalah lagu daerah Kota Palembang. Kita harus melestarikannya ya nak ya. Termasuk lagu-lagu daerah lainnya. Oke semuanya, sikap duduk santun. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Silakan Valeska pimpin doanya nak. Terima kasih Valeska. Baiklah, Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.